Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Sehat-sehat kalian, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan teman-teman. Bagi yang sedang sakit segera sembuh ya. Yang sedang dalam terlilit hutang, terselesaikan hutang-hutangnya. Yang belum sukses dalam usahanya, segera sukses. Dan yang belum mendapatkan momongan, segera mendapatkan momongan. Yang belum terlunaskan hutang, segera terlunaskan. Dan yang jelas yang belum berjodoh, segera berjodoh. Jangan patah semangat karena Allah Maha Memberi, Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Memiliki. Jadi tetap optimis teman-teman. Karena ketika kita memohon, Allah bukan memberikan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan satu tempat di daerah Sragen, di lokasi saya sendiri, dimana kalau kalian punya hajat apapun, khususnya orang Sragen sendiri, kalian bisa datang ke salah satu tempat. Itu ada namanya, tempatnya Pangeran Sukowati. Tempatnya ada di daerah Kecek Tanon. Jadi itu sudah saya buktikan sendiri. Saya tidak akan bercerita ketika tidak mengalami gitu loh teman-teman. Dan ini sudah saya alami dan saya buktikan sudah 2 kali teman-teman. 2 kali saya meminta di situ dan alhamdulillah saya yakin yang Mbak Rekso ini, yang Pangeran Sukowati ini, sosoknya memang benar-benar berkarisma dan luar biasa. Jadi apa yang saya minta di situ dan apa yang harus kita bawa dan kita siapkan, ikuti terus ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, kemarin itu ada satu kejadian di mana ada salah satu teman dekat saya, itu suaminya sudah meninggal dan ada dia ikut salah satu proyek di daerah Sragen teman-teman, di daerah Sragen. Tapi sudah habis banyak, dia utangnya banyak ke sana ke sini. Pembayarannya nggak lancar, walaupun itu proyek dari pemerintah, tapi pembayarannya nggak lancar. Terus dia minta ke saya, minta tolong Mbak, tolongin saya Mbak. Ya nanti saya bantu, insya Allah saya hanya mampu mendoakan, saya bilang gitu. Oh iya Mbak. Terus saya minta terus saya bilang ayo nanti kapan waktu kita ke Pangeran Sukowati, karena saya sudah membuktikan di tempat ini. Waktu itu ada saudara juga yang mau jago lurah teman-teman. Jago lurah itu minta tolong ke saya untuk biar jadi kan gitu loh teman-teman, karena musuhnya duitnya banyak, dia nggak punya uang. Kita datang ke situ teman-teman, malam kita datang ke situ. Nah di situ kita memohon, demikian juga yang saya lakukan kepada teman ini teman-teman. Saya minta yang apapun yang terjadi, saya mohon untuk jenengan akhiri kezoliman, jenengan akhiri ketidakbenaran, jenengan akhiri kekuasaan yang tidak berujung. Saya bilang gitu kan teman-teman. Karena apa? Saya putra daerah, saya memohon, saya lantaran Eyang, karena Eyang Maha tahu mana yang terbaik. Jangan jadikan seseorang ini bupati di daerah sini, saya bilang gitu kan. Karena dia pasti akan melanjutkan kezoliman. Setelah itu teman-teman, itu tuh angin tuh gede banget tuh. Angin kayak dibus, wah gitu. Terus pokoknya daun itu pada rontok gitu loh teman-teman. Akhirnya saya di situ berpikir, oh iya, ini sama persis waktu saya itu minta teman saya ini itu, tamu saya itu jadi lurah. Saya juga begitu, yang tolong jadikan orang ini lurah. Karena apa? Karena dia jujur tidak punya uang, dia tidak punya harta untuk
maju ke sini, cuman dia punya tenaga dan pikiran, dan saya yakin orang ini akan membawa desanya menjadi lebih baik, yang saya bilang gitu. Sama teman-teman, waktu itu angin tuh gede, angin tuh berputar kayak tidak, yang tadinya itu nggak ada angin tuh tiba-tiba kayak gitu loh teman-teman, kayak gitu. Pada akhirnya ya sudah, setelah saya doakan, saya yakin ini yang akan mengabulkan. Karena apa? Karena ini apa namanya, itu setelah itu tuh angin tuh gede banget teman-teman, dan daun itu jatuh. Saya yakin ini eyangnya ini datang. Nah benar teman-teman, benar. Setelah sekian waktu hari pemilihan ini, teman saya ini udah ndak ini teman-teman, ndak apa namanya, nggak dia pesimis lah, Mbak saya nggak mungkin jadi lah Mbak, kan mereka duitnya banyak loh. Ndak apa-apa Mas, saya yakin sampean jadi, yang penting setelah sampean jadi ingat sampean hanya bertugas membangun dan membangun, nah, gitu kan teman-teman. Dan alhamdulillah jadi teman-teman, jadi lurah di situ. Nah terus kejadian yang ini, karena teman saya ini udah nggak dibayar, utangnya sudah miliaran, padahal proyek itu sudah bahkan ini sempat viral. Akhirnya saya doain, Mbah jangan sampai ini jadi bupati di sini, saya bilang gitu kan. Karena apa? Saya putra daerah, saya memohon sama eyangnya, lantaran eyangnya jangan dijadikan bupati teman-teman. Dan benar teman-teman, nggak jadi bupati. Jadi ini bukan dalam artian saya meminta sama jin atau orangnya yang Sukawati ini, tapi memang apa namanya, kita mengharapkan yang terbaik teman-teman, kita mengharapkan yang terbaik. Dan lantaran saya selalu bilang, lantaran panjenengan mugi-mugi Gusti Allah ngijabah yang. Nah setelah itu benar teman-teman, diijabah. Terus pasti orang berpikir, itu kan suatu kebetulan. Memang kalian bisa bilang bahwasanya ini suatu kebetulan, tapi kalian bisa buktikan sendiri. Namanya makam Pangeran Sukawati, itu ada di daerah Tanon situ. Itu luar biasa. Kalian kalau punya hajat apapun, kalian bisa datang ke situ. Dalam artian kita bukan nggak meminta kepada yang penunggunya ya, tapi kita minta lantaran gitu teman-teman, perantaranya. Nah di situ apa aja yang dibawa teman-teman? Di situ apa saja yang dibawa untuk ke Pangeran Sukawati itu? Satu, kalian harus bawa bunga melati. Bunga melati itu pasti. Terus yang kedua, bunga kantil. Itu bunga kantil itu harus kantil gading atau kantil yang warnanya agak kuning pekat, itu kayak oranye itu teman-teman. Itu kantil gadingnya harus 7. Dan yang ketiga harus pakai bunga kenongo. Jadi melati kantil kenongo teman-teman. Nah itu kan di makam itu kan ada pohon besar gitu ya teman-teman. Lokasi ini, kalian kalau berdoa itu jangan ngambil yang di tengah, ambil yang di sisi kiri dekat yang pohon tumbang itu. Berdoanya di situ. Terus usahakan kalian bilang bahwasanya saya ini putra daerah Sukawati, saya di tanah bumi Sukawati, kanthi lantaran yang Sukawati, saya mengharapkan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian tuju, kan gitu teman-teman. Nah kita meditasi di situ. Dan kalau seandainya ini kita itu, doa kita itu diijabah, itu tandanya cuma satu, angin itu akan terus berputar. Jadi angin besar itu tiba-tiba akan apa ya teman-teman, datang gitu loh, bus kayak gitu. Jadi pohon itu biasanya langsung dahannya rontok, yang kering itu biasanya dahannya rontok. Di situ tanda bahwasanya kehadiran dari sang penunggu di Pangeran Sukawati itu. Terus
apa saja yang bisa kita baca di situ. Pertama kita tawasulan, kirimkan Al-Fatihah. Kalau saya biasanya kalau di situ saya mengirimkan Al-Fatihah 41 kali. Kalau yang non muslim kalian bisa baca apa saja terserah kalian, tidak apa-apa. Terus yang kedua tawasulan kita sholawat sebanyak-banyaknya teman-teman. Saya tidak pernah bawa tasbih, saya tidak, karena pas sholawat itu tidak saya hitung. Dan pokoknya biar berjalan sesuai apa yang kita inginkan dan kita mendapatkan pertanda itu gitu teman-teman. Jadi wallahu alam, semua itu hanya perantara teman-teman. Kita tidak berniat musyrik atau syirik, enggak. Karena apa, kita tetap minta sama Allah, tapi dengan perantaranya makamnya Eyang Sukawati ini gitu loh teman-teman ya. Jadi khususnya saya orang Sragen, kita punya satu tempat di mana insya Allah tempat itu membawa karomah. Kita ndak usah jauh-jauh kemana-mana, kita ke Pangeran Sukawati itu insya Allah kalau memang niat kita baik, niat kita tulus, Gusti Allah akan ngijabah lantaran dari tempat ini gitu loh teman-teman. Jadi saya tidak mengajarkan, saya hanya menceritakan. Jadi jangan salah paham ya sama saya. Pokoknya yang usahanya susah, usahanya lagi nggak bagus, kalian bisa ke sana, tawasulan di sana, baca Al-Fatihah 41 kali sama zikir sebanyak-banyaknya. Cuman kalau di tempat itu kan memang kita lebih tenang aja sih teman-teman. Kita nyari tempat yang tenang untuk memanjatkan doa. Dengan adanya tempat yang tenang, insya Allah kita akan lebih khusyuk dan lebih memfokuskan doa. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalian harus sehat, kalian harus tetap bersemangat, karena apa? Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah punya kun fayakun, tinggal kita mengupayakan dan berusaha gitu ya teman-teman. Oke, saya hanya berpesan bahwasanya jangan menghujat orang itu, kamu syirik, kamu musyrik, kamu menyembah makam, kamu menyembah bersekutu dengan setan. Musyrik atau syiriknya itu tergantung niatmu teman-teman. Kalau kamu berniat untuk mengagungkan makam itu, maka kamu akan syirik dan musyrik. Kamu akan menyalahi aturan dan kodrat. Karena apa? Karena makam itu tidak bisa memberikan apa-apa, dan orang meninggal itu tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi dengan perantara, lantaran karomahnya, insya Allah kita mendapatkan suatu kebaikan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi kalian. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa. Allah Maha Memberi, Allah Maha Mengabulkan. Tinggal kita minta dan meminta. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.